Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, dan malam. Yang terhormat, Ibu Prof. Fori Yohana selaku dosen pengampu evaluasi pendidikan. Di sini kami akan memberikan video pembelajaran tentang prinsip dan alat evaluasi. Oke, boleh di next. Kami dari anggota kelompok 4, ada Anissa Rosamonik, saya sendiri selaku moderator, Azaluna Retno Hanifah, dan terakhir ada Muhammad Ilham. Boleh di next. Untuk materi untuk materi kami ada satu sasaran proses pembelajaran, dua prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran, ketiga prosedur pengumpulan kuantitatif dan instrumen, keempat ada prosedur pengumpulan data kualitatif, lalu kelima ada prosedur memilih dan mengembangkan instrumen, yang keenam ada teknik evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir ada KKM. Boleh di next. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Saya akan menjelaskan materi terkait sasaran proses pembelajaran. Secara garis besar, sasaran proses pembelajaran ada tiga. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, menilai pencapaian peserta didik. Yang ketiga, mengidentifikasi perbaikan. Baik, sasaran dari proses pembelajaran adalah memastikan bahwa tujuan yang telah dicapai dalam kurikulum atau rencana pembelajaran dapat tercapai oleh peserta didik dan juga tenaga didik. Evaluasi dalam pendidikan berfungsi untuk menilai sejauh mana siswa dan tenaga didik sudah memahami materi yang telah diberikan, mengidentifikasi kesulitan belajar yang mereka hadapi, serta menentukan apakah metode pengajaran yang sudah digunakan sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Lalu yang kedua, menilai pencapaian peserta didik. Evaluasi ini bukan hanya sekedar mengukur hasil belajar dalam bentuk angka ataupun nilai, tetapi juga bagaimana proses pembelajaran itu sendiri berjalan. Misalnya, apakah siswa sudah cukup aktif di dalam kelas? Apakah mereka sudah memahami konsep-konsep dasar sebelum lanjut ke materi yang lebih kompleks? Dan apakah ada faktor lain seperti lingkungan belajar yang memengaruhi hasil belajar mereka? Dan yang terakhir, dengan memahami sasaran proses pembelajaran, kita bisa menentukan metode evaluasi yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, sehingga bukan hanya siswa yang dievaluasi, tetapi juga metode pengajaran yang digunakan oleh pengajar bisa terus diperbaiki agar lebih efektif ke depannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, dipersilakan. Terima kasih Lam atas penjelasannya. Saya Anissa Rosabonik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur evaluasi pembelajaran. Menurut Ari Kunto 2018, evaluasi pembelajaran adalah proses mengukur efektivitas proses belajar mengajar. Di sini, Ari Kunto juga menjelaskan adanya 5 prosedur atau tahap yang perlu dilakukan dalam prosedur evaluasi pembelajaran. Di antaranya adalah penyusunan rancangan, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, yang terakhir ada penyusunan laporan hasil dari uh, evaluasi pembelajaran itu sendiri. Di sini saya akan mengasumsikan, misalnya adanya proses evaluasi pembelajaran di sekolah A. Nah, tujuan dari evaluasi pembelajaran ini apa sih? Di sekolah ini dia mau ngecek apakah metode baru dari pembelajaran tersebut bikin siswa-siswi itu lebih mengerti atau malah sebaliknya. Nah, di sini kita bisa lihat di langkah pertama ada penyusunan rencana, di mana tim guru akan mengumpul buat nentuin apa sih yang mau dievaluasi di sini. Yang dimana fokusnya adalah pemahaman konsep, keaktifan siswa, dan efektivitas metode baru. Lalu setelah penyusunan rancangan, kita akan beralih ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan instrumen. Nah, di sini tim guru akan buat checklist observasi buat ngecek siswa. Siswa ini aktif atau tidak di dalam kelas. Nah, di sini guru juga akan menyiapkan pertanyaan wawancara untuk siswa dan guru-guru yang terlibat. Lalu akan dirancangnya diskusi kelompok buat dapetin insight langsung dari siswa-siswa tersebut. Lalu kita ke tahap ketiga, yaitu pengumpulan data. Di sini, guru akan melakukan observasi, di mana guru akan memantau kelas, melihat siapa peserta didik yang semangat dan siapa siswa yang bosan dalam
penerapan metode pembelajaran yang akan diterapkan ini. Berikutnya akan ada sesi wawancara di mana tim guru yang terlibat akan bertanya langsung ke beberapa siswa, gimana sih pendapat mereka soal metode pembelajaran ini. Lalu adanya FGD atau Forum Group Discussion, di mana siswa akan dikumpulkan untuk ngobrol santai soal pembelajaran ini. Yang terakhir, guru akan melakukan studi dokumen, dilihat hasil tugas dan ujiannya untuk membandingin sebelum dan sesudah metode baru ini dipakai. Lalu yang keempat itu ada analisis data. Di sini, tim guru akan ngumpulin semua data dan ngebandingin. Lalu akan dicari polanya. Misal, kalau setelah metode baru dipakai nilai anak-anak itu naik dan anak-anak lebih aktif, berarti metode tersebut adalah berhasil. Kalau malah turun, ya harus ada solusi lain. Lalu yang terakhir ada penyusunan laporan. Di sini semua hasil akan diketik rapi, dikasih grafik agar semakin mudah dimengerti. Lalu disajikan untuk evaluasi akhir. Nah, untuk kesimpulannya, nanti akan ada hasil akhir berupa metode ini akan diterapkan yang seperti saya bilang sebelumnya, apakah metode ini berhasil atau kalau nggak berhasil berarti harus mencoba cari cara lain atau metode lain yang harus diterapkan dalam pembelajaran ini. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Monik atas pemaparan materinya. Saya Arza Lunar Manifas. Selanjutnya kita membahas prosedur pengumpulan kuantitatif dan instrumen. Pengertian kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan angka-angka dan pengukuran numerik. Menurut Creswell 2014, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji variabel-variabel data dengan menggunakan analisis statistik. Berikut ini bisa kita lihat ada gambar di mana prosedur pengumpulan kuantitatif menurut Sugiono 2013. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini peneliti menemukan aspek yang akan dievaluasi untuk dijadikan dasar penelitian. Lalu masuk ke landasan teori. Landasan teori ini peneliti melakukan kajian pustaka dengan memahami teori untuk melakukan penelitian. Selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis berdasarkan teori dari hasil penelitian terdahulu. Sebelum kita ke pengumpulan data, kita masuk ke dalam populasi dan sampel. Di populasi ini, peneliti menentukan subjek yang akan menjadi sasaran penelitian dan memilih sampel dengan teknik sampling jika dibutuhkan. Lalu kita masuk ke pengembangan instrumen. Di pengembangan instrumen ini, peneliti bisa menyebarkan kuesioner atau wawancara, survei, dan lain-lain. Lalu diuji menggunakan uji validitas atau reliabilitas. Baru masuk ke pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini didapat dari pengembangan instrumen yang tadi, yaitu penyebaran kuesioner, wawancara, atau survei. Dari data-data tersebut lalu dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Dan yang terakhir ke arah simpulan dan saran, di mana peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya berdasarkan hasil analisis data. Boleh di next? Oke, terima kasih atas pemaparannya, Luna. Di sini saya akan membahas tentang prosedur pengumpulan data kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Di sini, menurut Danip 2002, ada beberapa prosedur atau tahapan untuk pengumpulan data kualitatif itu sendiri. Di sini ada A sampai F. Yang pertama adalah memilih masalah, mengumpulkan bahan yang relevan, menentukan strategi dan pengembangan instrumen,
mengumpulkan data, menafsirkan data, dan yang terakhir pastinya adalah melaporkan hasil penelitian itu sendiri. Oke, saya akan menggunakan asumsi lagi. Sorry, asumsi lagi. Uh, jadi tujuan dari misalkan sekolah A ingin melakukan pengumpulan data kualitatif ini. Tujuannya apa? Untuk mengecek perubahan nilai siswa setelah metode baru ditetapkan. Untuk biar tahu apakah metode ini layak diterusin atau enggak. Jadi misal yang sebelumnya metode sudah berhasil. Nah, ini tuh apakah metode ini harus ada improvisasi atau ini udah bagus, jadi boleh dilanjutkan saja untuk seterusnya. Nah, yang pertama ini adalah menentukan masalah dan variabel yang mau diukur. Nah, kita mau tahu apakah metode baru ini bikin misal nilai matematikanya anak-anaknya naik atau enggak. Nah, di sini kita bisa menggunakan variabel independen dan dependent variabel. Misalkan independent variabel atau X-nya kita menggunakan metode pembelajaran baru, lalu dependent variabel atau Y-nya kita menggunakan nilai ujian siswa sebelum dan sesudah metode diterapkan. Lalu kita bisa langsung ke mengembangkan instrumen penelitian. Di sini, agar datanya valid, kita butuh alat ukur. Misal di sekolah A ini kita pakai tes dan ujian, seperti sekolah-sekolah pada umumnya, yaitu buat mengukur pemahaman siswa sebelum dan sesudah metode baru. Lalu ada kuesioner di mana siswa akan ditanyakan seberapa efektif metode ini menurut siswa itu sendiri. Nanti siswa akan diberikan skala pilihan dari 1 sampai 5. Nah, lalu ada data absensi dan keaktifan siswa. Di sini, apakah setelah metode baru, siswa jadi lebih rajin masuk kelas atau malah sebaliknya? Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan data atau D. Di sini, siswa-siswa misalkan ada di kelas 10, kita akan mengambil sampelnya kelas 10. Kelas 10 IPA, misalkan wajib ikut ujian sebelum metode baru diterapkan. Nah, setelah metode baru diterapkan selama kurang lebih 1 bulan, mereka akan ikut ujian lagi. Di mana di sini setelah siswa selesai mengerjakan ujian, kuesioner akan dibagikan untuk melihat pendapat siswa tersebut dalam bentuk angka. Lalu ada analisis data atau menafsirkan data itu sendiri. Hasil tes akan dibandingkan apakah nilai naik atau malah turun. Lalu jawaban kuesioner sebelumnya akan dirata-ratakan. Mayoritas siswa setuju metode ini bagus atau tidak. Lalu ada kesimpulan di mana kita akan menafsirkan data tersebut, lalu dia akan dilaporkan. Dalam kasus ini naik, berarti metode tersebut berhasil atau bisa diterapkan di kelas lain dan bisa dilanjutkan seterusnya, entah itu untuk semester depan, 2 semester berikutnya, atau ya selanjutnya sampai akan adanya metode baru. Nah, jika hasilnya negatif atau nilai anak-anak tersebut malah turun, berarti metode tersebut perlu dievaluasi kembali dari awal atau bahkan diganti. Nah, nanti laporan akhirnya akan dibuat, lalu dipresentasikan kepada guru-guru yang akan terlibat dan juga kepala sekolah. Kenapa data kualitatif ini penting? Karena hasilnya objektif, bisa dibandingkan, dan lebih mudah dipresentasikan oleh guru-guru itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf, ini masih saya. Di sini ada teknik pengumpulan data kualitatif yang seperti sebelumnya saya bilang. Dalam pengumpulan data kualitatif itu sendiri ada berbagai cara. Di sini saya mengutip Agila 2021, yang dimana ada 4 cara, yaitu observasi, wawancara, forum group discussion, and studi dokumen. Sebelumnya saya sempat menjelaskan di bagian awal terkait di prosedur evaluasi pembelajaran. Di sini kita ada observasi, di mana kalau misalkan saya sebelumnya bilang di sekolah A, biasanya guru-guru yang terlibat atau siapapun pihak yang terlibat dalam evaluasi ini, atau tim yang terlibat dalam evaluasi ini akan melakukan observasi atau pemantauan. Di sini kita akan memantau siapa sih yang tertarik dengan metode pembelajaran ini atau malah kurang tertarik. Lalu yang kedua ada wawancara. Di sini wawancara itu sendiri biasanya akan
menanyakan langsung ke subjeknya, apakah metodenya ini, apapun itu metodenya, apakah membuat lebih menarik atau malah makin ribet. Lalu yang ketiga ada forum group discussion. Di sini bisa mengajak beberapa atau mungkin semua subjek untuk diskusi seperti namanya. Lalu karena ini sebenarnya hampir sama dengan wawancara, cuma mungkin kalau wawancara itu lebih formal dan forum group discussion ini bisa ngebuat si peserta didik bakal lebih santai dan lebih jujur. Lalu yang terakhir ada studi dokumen. Di sini bisa kita lihat dari hasil-hasil kalau misalkan kasusnya dalam sekolah sebelumnya bisa dilihat nilainya, apakah nilainya akan naik naik sesudah penerapan metode atau malah turun. Disinilah studi dokumen berperan penting. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prosedur yang tepat dalam memilih dan mengembangkan instrumen. Dalam evaluasi pendidikan, kita memerlukan instrumen yang tepat agar hasil evaluasi bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Saya telah merangkum beberapa prosedur yang mungkin bisa diperhatikan dalam memilih dan mengembangkan instrumen evaluasi. Pertama, kita harus menentukan tujuan evaluasi dengan jelas. Apakah kita ingin mengukur pemahaman konsep, keterampilan, sikap, atau mungkin aspek lain dari proses pembelajaran. Misalnya, kalau tujuan utamanya adalah mengukur pemahaman konsep siswa, maka kita bisa menggunakan tes tertulis. Tapi kalau ingin melihat sikap dan partisipasi siswa, teknik yang tepat untuk digunakan adalah teknik observasi atau wawancara. Oke, yang selanjutnya, setelah menentukan tujuan, kita juga harus memilih jenis instrumen yang sesuai. Instrumen evaluasi bisa berupa tes objektif, esai, angket berupa wawancara, observasi, atau portofolio. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pemilihan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lalu yang ketiga, instrumen yang dibuat harus memenuhi standar validitas dan reliabilitas. Artinya, instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan memberikan hasil yang konsisten jika digunakan untuk berulang kali. Misalnya, kalau kita membuat soal ujian, kita harus memastikan bahwa soalnya sesuai dengan materi yang sudah diajarkan ke siswa dan tidak bias terhadap kelompok tertentu. Lalu yang terakhir, sebelum instrumen tersebut digunakan, perlu diuji coba terlebih dahulu. Dari hasil uji coba, kita bisa lihat apakah ada kekurangan atau hambatan dalam penggunaannya. Lalu setelah itu kita bisa melakukan revisi agar instrumen tersebut benar-benar efektif pada saat diterapkan dalam evaluasi pendidikan. Baik, lalu yang selanjutnya ada teknik evaluasi pendidikan. Dalam evaluasi pendidikan terdapat dua teknik yang dinilai bisa digunakan dan paling tepat untuk digunakan. Teknik tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes adalah metode yang paling umum digunakan dalam evaluasi pendidikan. Untuk contoh teknik tes itu ada ujian tertulis, kuis, ataupun tes praktik. Teknik ini berguna untuk mengukur aspek kognitif siswa, seperti pemahaman konsep dan keterampilan akademik siswa. Tes bisa berbentuk pilihan ganda, isian singkat, atau esai tergantung pada tujuan evaluasi. Namun, tidak semua aspek pembelajaran bisa diukur dengan tes. Ada juga teknik non-tes. Teknik non-tes dinilai lebih fokus pada aspek afektif dan psikomotorik. Contoh teknik non-tes adalah teknik observasi, wawancara, dan kuesioner. Misalnya, jika kita ingin mengevaluasi keterampilan komunikasi siswa dalam presentasi, maka metode observasi lebih cocok dibandingkan dengan tes tertulis. Lalu pemilihan teknik harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Jika ada kesalahan dalam memilih teknik, bisa jadi hasil evaluasi tidak mencerminkan kemampuan siswa secara keseluruhan. Oleh karena itu, guru atau evaluator harus memahami kelebihan dan keterbatasan dari setiap teknik agar hasil evaluasi benar-benar bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada evaluasi formatif, yaitu
Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Atau bisa disebut juga evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Contohnya seperti siswa melakukan diskusi, mengerjakan kuis, mengerjakan studi kasus, seperti itu. Oke, selanjutnya ada evaluasi sumatif yang menurut Scriven 1191, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah sistem sudah selesai menempuh pengujian dan penyempurnaan. Yang dimaksudkan evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan ketika pembelajaran selesai. Misal contohnya ujian semester, ujian nasional, tugas akhir, atau skripsi. Boleh next. Oke, selanjutnya kita membahas KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Apa itu pengertian kriteria ketuntasan minimal? Nah, jadi kriteria ketuntasan minimal itu ialah batas nilai minimal yang harus dicapai oleh siswa pada setiap mata pelajaran, baik sebagian maupun keseluruhan dalam rentang semester menurut Misiatis 2019. Boleh di next. Biasanya nilai KKM itu 0 sampai 100 atau 0 sampai 100 dengan nilai bobot atau ideal 75 atau bisa lebih tergantung dengan satuan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama mengukur pencapaian hasil belajar, yang dimana guru juga dapat menilai kompetensi siswa dari hasil KKM ini. Terus ada target tercapainya penguasaan materi. Target pencapaian penguasaan materi ini digunakan sebagai penguasaan dan pengetahuan yang sudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Lalu ada evaluasi program pembelajaran, lalu tolak ukur standar kelulusan, yang mana tolak ukur standar kelulusan ini akan biasanya nih berbentuk seperti raport yang mana akan dibagikan pada akhir semester atau akhir yang mana kelulusan gitu. Oke, boleh di next. Baik, terima kasih kita sudah berada di akhir pembelajaran. Di sini ada kesimpulan. Evaluasi pembelajaran itu berperan penting dalam menentukan apakah suatu metode pembelajaran sudah efektif atau sebaliknya. Evaluasi pembelajaran melibatkan berbagai prosedur yang saling berhubungan satu sama lain, di mana hal ini berfokus pada pengukuran pencapaian sasaran pembelajaran. Teknik evaluasi dan KKM digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran secara efektif, valid, dan reliable. Boleh di next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Boleh di next. Sekian, terima kasih untuk teman-teman dan Prof. Tori yang sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Selamat malam, selamat